Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke memanggil panci besar dari udara tipis dan dengan suara dentang besar, meletakkannya di rak barbecue. Dia mulai dengan menuangkan minyak kacang ke dalamnya. Dia tidak lupa menambahkan, minyak ini adalah minyak yang digunakan secara eksklusif oleh fraksi surga yang meledak. Tidak mengandung pengawet tambahan dan dibuat secara alami. Ini adalah non-GMO dan satu botol sama dengan 5. Petik 2. Desir. Di bawah mata semua orang yang terkejut, dia menyatukan jari-jarinya dan mengeluarkan kode ajaib. Uap elemen api menjadi api dan dengan cepat naik di bawah panci. Ledakan. Nyala api dengan cepat menaikkan suhu panci minyak saat minyak mulai mendesis dan secara bertahap mendidih. Buttfast sedikit kagum ketika dia berkata dengan kaget, "Nak, bisakah kamu benar-benar membuat hidangan yang bau namun enak?" Anak muda tidak bisa menyombongkan diri, ini kebiasaan buruk. Apa yang kamu ketahui tentang makanan yang bau dan enak? Aku bisa membuat 100 jenis makanan yang berbeda dalam hitungan menit. Suke memelototi Buttfast, tertawa tanpa peduli. Buttfast melotot, hendak mengatakan sesuatu. Namun, di sampingnya, pangeran kedua tertawa terbahak-bahak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suke, jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu tidak perlu bersujud kepadaku, kamu hanya perlu memanggang sayap ayam untuk rakyat jelata secara gratis selama 3 tahun ke depan." Pada saat ini, dia masih belum lupa tentang memenangkan hati orang-orang dan menanamkan citra dirinya sebagai pahlawan di dalam pikiran mereka. Selain itu, meminta Suke secara sukarela mengakui bahwa dia salah akan memberinya kepuasan terbesar. Suke malah tenang ketika dia mengangkat bahu dan berkata, "Gemuk kedua, kamu lebih baik khawatir tentang kondisi yang akan aku berikan nanti. Mereka akan membuatmu ingin mati?" Kedua gemuk. Semua orang mulai berkeringat setelah mendengar nama yang disebut Suke sebagai pangeran kedua. Memang dia harus memiliki bola baja. Bukankah dia takut pangeran kedua akan membalas dendam? Tidak ada yang percaya bahwa Suke akan menang. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, bau dan enak tidak cocok. "Lat, akui saja kekalahan." Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitahu Suke. Meskipun mengakui kekalahan adalah kehilangan muka, setidaknya dia masih bisa mempertahankan sedikit pun martabatnya. Jika dia baru saja kalah, akan sangat memalukan untuk berlutut dan bersujud kepada pangeran kedua. "Tuan, aku telah menyeretmu ke bawah." Wanita di samping kios sangat menyesal, jika Suke tidak mengajarinya sayap ayam barbecue, dia tidak akan berada dalam kondisi ini. Buttfast di sisi lain sangat gembira. Bersandar di kios, dia mengunyah sayap ayam, sangat gratis. "Lat, kamu tidak bisa memenangkan ini, bau dan enak benar-benar tidak bisa hidup berdampingan, namun dengan minyak yang kamu masak sekarang, aku bisa menebak apa niatmu." Semua orang mundur, dia pasti berniat untuk memercikkan air. Minyak panas pada kalian semua untuk mengusir semua orang. Buttfast memasang ekspresi yang sangat sombong seolah-olah dia telah melihat melalui Suke. Setelah menghabiskan waktu bersama, Buttfast mengira dia tahu persis siapa Suke sebagai pribadi. Tipu daya. Dia hanya mengandalkan tipu daya. Buttfast merasa bahwa jalan terpanjang yang pernah dia ambil dalam hidupnya adalah tipu daya yang dilakukan Suke padanya. Oleh karena itu, dia segera waspada saat melihat Suke memasak panci berisi minyak mendidih. Dia berpikir bahwa dia telah melihat trik Suke dengan jelas dengan mata titaniumnya. Setelah mendengar kata-kata Buttfast, wajah semua orang menjadi pucat dan mereka mundur tanpa sadar. Wajah Suke dipenuhi dengan penghinaan. "Buttfast, jangan menganggap semua orang tidak tahu malu sepertimu untuk menggunakan trik seperti itu. Plus, siapa bilang bau dan enak tidak bisa hidup berdampingan? Lihat aku adalah contoh terbaik dari kecerdasan dan ketampanan yang hidup berdampingan. Bagaimana bisa bau dan enak bukan? Omong kosong, kecerdasan dan ketampanan, tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam hal itu." Buttfast berkata dengan percaya diri. Semua orang mengabaikannya. Pangeran kedua tertawa tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Suke dan berkata, "Suke, minyakmu sudah mendidih, apakah kamu tidak memasukkan bahannya?" "Jangan terburu-buru, panasnya belum ada." Suke tersenyum. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, mundur beberapa langkah lagi. Pangeran ketiga, putri ketujuh dan yang lainnya juga merajut alis mereka.
Mungkinkah orang ini benar-benar berniat menyiram pangeran kedua dengan minyak panas? Jika ini masalahnya, dia terlalu bodoh. Bagaimana minyak panas bisa menyakiti orang seperti saya? Bantuan Kari, pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika dia melihat ke arah putri ketujuh dan berkata, Putri ketujuh, saya pikir Anda salah kali ini, orang ini gila. Kami tidak bisa mengatakan sampai saat terakhir, saudara. Tunggu dan lihat saja. Putri ketujuh berkata dengan lembut sambil menatap Suke dengan tenang. Tidak masalah baginya jika dia salah atau tidak. Dia hanya menginginkan hasil. Jika pemuda di depannya memang memiliki kekuatan nyata, belum terlambat untuk mengikatnya. Jika dia tidak berguna, maka pangeran kedua akan berurusan dengannya. Nak, berhentilah membuang-buang waktumu, gunakan waktu ini untuk memanggang beberapa sayap ayam lagi untukku. Budfest telah memakan semua sayap ayam dan masih belum puas. Suke melirik Budfest dan berkata sambil tersenyum, Budfest, Anda telah makan lebih dari 30 set sayap ayam sekaligus, membulatkannya, yaitu sekitar 100 set, Anda berutang 12.000 tael kepada saya. Jika Anda tidak dapat memperoleh uang nanti, tunggu dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Berengsek, Budfest sangat marah saat dia membalas dengan marah, Nak, apakah kamu belajar matematika di dojo? Sejak kapan aku memakan sayap ayammu? Jangan memfitnah orang baik. Gulu-gu. Pada saat ini, minyak dalam panci mulai mendidih dan mengeluarkan suara. Suke berhenti berdebat dengan Budfest saat dia mengeluarkan sekantong tahu bau dari sistem, melemparkannya ke dalam minyak tanpa ragu-ragu. Mendesis, mendesis. Sebuah bola busa putih muncul di dalam panci minyak dan yang terjadi selanjutnya adalah bau yang tidak sedap. Wajah semua orang segera berubah warna. Mereka menutupi hidung mereka dan mundur bersama seperti air pasang. Pada saat yang sama, suara mengerikan bisa terdengar. Saat yang paling intens dan paling menakutkan dari bau tahu busuk adalah ketika pertama kali dimasukkan ke dalam panci. Bau tak terkalahkan itu meledak dalam sekejap dan baunya hanya. Anak ini gila. Sialan, dia orang gila? Memasak omong kosong di depan semua orang. Semuanya, lari. Sialan, aku telah meremehkan ketidakberdayaannya, itu terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Budfest berteriak, terlalu menakutkan 3 kali sebelum menyatu dengan kerumunan, mundur dengan cepat. Pangeran kedua mundur di bawah pengawalan pengawalnya, menutupi hidungnya. Wajahnya pucat. Pangeran ketiga, putri ketujuh dan yang lainnya juga mundur, keterkejutan tertulis di wajah mereka. Ini konyol, dia menggunakan trik kotor seperti itu. Tidak tahu malu, tercela. Aku tidak mengerti, bagaimana dia bisa bercinta dengannya, dan seluruh tas. Orang ini gila. Itu benar, dia pasti orang gila. Orang normal mana yang akan membawa sekantong kotoran kemana-mana? Kerumunan mundur dengan tergesa-gesa. Putri ketujuh mengerutkan alisnya, mengikuti saudara laki-lakinya saat mereka mundur beberapa langkah. Tapi dalam waktu singkat, matanya menyala dan dia tertawa. Aku mengerti sekarang. Sepertinya dia orang yang pintar. Kakak ketujuh, apa yang terjadi? Mengapa kamu memuji bocah ini? Seorang pangeran bingung. Apakah aku tidak benar? Putri ketujuh menjawab dengan lembut sambil tersenyum. Dia memasak hal ini yang telah memenuhi persyaratan berbau busuk. Dan jika dia mengatakan hal itu enak, siapa yang berani mencobanya? Jadi dia sangat pintar dalam hal ini. Para pangeran merenung sejenak dan merasa bahwa kata-kata saudara perempuan mereka agak masuk akal. Apakah baunya harum atau busuk, orang bisa mengetahui jawabannya hanya dengan mengendus. Tetapi apakah suatu hidangan itu enak atau tidak, itu harus dicicipi dengan benar untuk mengetahui jawabannya. Dan jika tidak ada orang yang ingin mencobanya, jika Suke bersikeras bahwa itu enak, tidak ada yang bisa membantahnya. Ayah, sekelompok katak di dalam sumur, apakah perlu dibesar-besarkan seperti itu? Ini bukan omong kosong, ini barang bagus. Ayo, Budfest, kamu ingin mencoba? 100 tael untuk mangkuk, petik 2. Suke memiliki sepasang sumpit panjang yang dia gunakan untuk mengaduk dan membalik potongan tahu di dalam panci minyak, sehingga tahu akan matang dengan benar dan baunya akan menyebar ke seluruh area. Budfest berkobar ketika dia mendengar itu. Tersesat, dewa ini tidak akan pernah dibawa untuk makan kotoran. Kamu benar-benar gila. Semangkuk kotoran seharga 100 tael sialan? Suke, kenapa kamu tidak menghentikan ketololan ini sekarang? Singkirkan trik menjijikanmu. Jangan pernah berpikir bahwa dengan menggunakan trik ini, kamu akan bisa menang.
Pangeran kedua telah mundur beberapa langkah ke belakang dan meneriaki Suke sambil menutupi hidung dan mulutnya. Suke tersenyum dari telinga ke telinga dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua belum mencobanya. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa ini omong kosong? Aku benar-benar memenangkan ini. Bagaimana mungkin tidak sial, kata pangeran kedua yang kesal. Warna seperti itu, bau yang sangat menyengat. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menipu pangeran ini meskipun kamu telah membuatnya menjadi bentuk kubus. Suke menjawab dengan mengejek, idiot bodoh. Jika kami bisa membuka otakmu seperti panci dengan penutup, kumbang kotoran pasti akan tersenyum. Semua orang berhenti sejenak saat mereka dikejutkan oleh kata-kata Suke. Dalam waktu singkat, wajah semua orang memerah karena tawa yang tertahan. Jika kita bisa membuka otakmu seperti panci dengan penutup, kumbang kotoran pasti akan tersenyum. Bukankah ini menyeratkan bahwa otak pangeran kedua penuh dengan kotoran? Sial, mulut orang ini terlalu jahat. Dia tidak perlu menggunakan kata-kata kutukan untuk memarahi seseorang. Analoginya penuh kekuatan. Kenapa begitu? Hanya Buttface yang bingung yang menanyakan pertanyaan itu. Mulut semua orang berkedut. Anjing ini terlalu bodoh, dia sebenarnya tidak mengerti artinya. Namun, tidak ada yang berani menjelaskan kepadanya. Lagi pula, ini tentang pangeran kedua, jika ada yang menjelaskan itu sama saja dengan mencari kematian. Wajah Suke penuh dengan penghinaan dan dia terlalu malas untuk menjelaskan. Dia mengeluarkan sebotol saus cabai dari inventaris sistemnya dan menuangkannya ke dalam mangkuk untuk membuat bumbu. Selanjutnya, dia mengeluarkan beberapa potong tahu bau dari panci dan menuangkannya ke dalam mangkuk, mencampurnya dengan saus. Semangkuk tahu yang berbau tajam sudah siap. Uap putih panas keluar dari piring. Kerumunan merasa mual dan hampir muntah. Ini karena mereka percaya bahwa ini adalah omong kosong. Dengan imajinasi liar di tempat kerja, mereka mudah merasa jijik. Ini setara dengan seseorang yang menggunakan coklat untuk sesuatu yang berbentuk kotoran. Jika orang yang tidak curiga melihat itu, mereka akan merasa jijik dan mual. Mengabaikan ekspresi terkejut orang banyak, Suke memegang semangkuk tahu bau ke hidungnya dan menikmati napas dalam-dalam, berteriak, ini baunya sangat enak. Wow, tindakan itu langsung menimbulkan kegemparan di kerumunan. Bahkan ada beberapa orang yang tidak tahan dan pergi ke sudut untuk muntah. Orang ini terlalu kejam. Untuk mengalahkan pangeran kedua, dia sebenarnya mencium bau kotoran, dan mengatakan baunya enak. Ini mengerikan. Orang seperti ini tidak punya dasar. Kerumunan menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Wajah pangeran ketiga, putri ketujuh dan pangeran lainnya kaku dan kaku. Mereka semua adalah keturunan kerajaan dari keluarga kekaisaran dan telah dimanjakan sejak kecil. Makanan yang telah mereka nikmati sepanjang hidup mereka hanya terdiri dari masakan yang indah dan lezat. Belum pernah mereka melihat pemandangan yang menjijikkan seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seseorang akan memasak kotoran, dan kemudian menghirup baunya dan bersikeras bahwa baunya enak. Untuk apa dunia ini datang? Pada saat ini, putri ketujuh mulai goyah dalam penilaian awalnya. Apakah orang ini benar-benar gila? Dia pikir. HMPH. Pangeran kedua mendengus dan maju selangkah. Suke, jangan bertindak. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu tidak akan mengubah kenyataan. Kenyataan apa? Cibir Suke. Saya sudah membuat hidangan sesuai kebutuhan Anda. Lihat, berbau busuk dan enak. Jika Anda tidak percaya, coba saja. Kekurang ajaran, kamu curang, kata pangeran kedua yang marah. Kamu bisa bertanya kepada siapapun di sini apakah mereka pikir itu enak atau tidak. Apakah kamu benar-benar bodoh? Bagaimana kamu bisa tahu jika itu tidak enak jika kamu tidak mencobanya? Siapa yang berani mencoba hal ini? Kamu curang, persetan denganmu. Mengerikan. Teman-teman, tangkap bajingan ini. Yo, tidak mampu untuk kalah? Aku bilang kamu perlu membuat hidangan yang berbau busuk dan lezat. Tapi tidak ada yang berani mencoba apa yang kamu buat. Jadi tidak mungkin untuk menilai apakah makanannya enak atau tidak. Jadi, kamu kalah. Apa maksudmu dengan tidak ada yang berani mencoba apa yang aku buat? Aku berani. Kamu berani mencoba? Tentu saja aku berani. Apa yang harus aku takutkan? Suke tertawa nakal. Di bawah mata orang banyak yang ketakutan dan ngeri, dia menggunakan sumpitnya, mengambil sepotong tahu yang bau dan menyeruputnya ke dalam mulutnya. Gemuk, gemuk, tahu bau hitam, disertai saus, perlahan-lahan meledak di mulut Suke.
Dia bahkan sengaja makan dengan mulut terbuka lebar agar semua orang bisa melihat tahu yang bau dan saus yang bercampur di mulutnya. Bau busuk tahu itu, setelah dikunyah, juga keluar dari mulut Suke. Setiap orang yang menyaksikan adegan itu hanya merasa, betapa kerennya itu. Ah, dia memakannya, dia benar-benar makan, sial. Surga, orang ini terlalu mengerikan, terlalu kejam, dia bahkan tidak membiarkan dirinya pergi. Dia jelas-jelas makan kotoran tapi dia berpura-pura menikmati makanannya. Betapa tidak tahu malunya dia, bahwa dia harus melakukan hal yang ekstrim, tanpa dasar. Setelah menyaksikan adegan ini, banyak orang tidak bisa mengendalikan dorongan mereka dan mulai muntah. Bahkan lebih banyak dari mereka yang mengerutkan kening dengan jantung berdebar kencang. Mereka merasa bahwa Suke telah benar-benar menyegarkan kembali pemahaman mereka tentang keterbatasan manusia. Namun, Suke, dengan ekspresi puas, sekarang mengunyah tahu baunya dengan nikmat. Ya Tuhan, ini benar-benar enak, teriak Suke dengan santai. Jika seseorang tidak mencoba sesuatu yang begitu lezat setidaknya sekali seumur hidup mereka, maka mereka akan menyia-nyiakan hidup mereka. Coba ini, membuang hidup kita jika kita tidak mencobanya? Hati orang banyak tenggelam ketika mereka mendengar itu. Jika Anda ingin makan, Anda bisa memakannya sendiri. Mengapa Anda ingin memaksa orang lain untuk mencoba omong kosong? Tidak peduli seberapa baik Anda berpura-pura menikmati makan omong kosong itu, Anda tidak akan bisa menipu orang lain untuk mengikuti jejak Anda. Ini jebakan. Itu semua jebakan. Semua orang memasang ekspresi tertekan di wajah mereka, tampak tercengang pada Suke saat dia menikmati kelezatan itu. Gambar ini praktis indah. Itu tidak terlihat imajiner sama sekali. Bagaimana seseorang bisa memasang ekspresi puas seperti itu setelah makan kotoran? Semua orang di fraksi surga yang meledak memang tangguh. Tidak hanya mereka tangguh untuk orang lain, tetapi bahkan lebih untuk diri mereka sendiri. Buttface juga terdiam, bersembunyi jauh saat dia berkata dengan nada hormat, "Bocah, aku belum pernah kebobolan kepada siapapun sebelumnya dalam hidupku. Tapi hari ini, aku harus mengakui. Untuk bisa makan omong kosong seperti ini, kamu benar-benar luar biasa. Sekarang, aku akan memberimu tepuk tangan." Dengan itu, dia mengulurkan kedua cakarnya dan mulai bertepuk tangan. Pangeran kedua menatap dingin ke arah Suke dari sela-sela, wajahnya pucat pasi. Jelas, dia tidak menyangka Suke benar-benar memakannya dan menikmatinya sebanyak ini. Dari sudut pandangnya, Suke jelas merupakan orang terberat yang pernah dilihatnya. Pangeran baru-baru ini melihat seorang menteri kabinet mencoba bunuh diri dengan berlari ke tembok istana sebagai protes dari kaisar, tetapi bahkan sosok seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan Suke. Orang itu masih memasang ekspresi puas setelah memakan ramuan itu. Jika sang pangeran tidak benar-benar melihat kotoran dan mencium bau busuk yang mengerikan ini, siapapun yang melihat ekspresi ini akan berasumsi bahwa dia baru saja makan semacam makanan lezat. Akting itu adalah sesuatu yang tidak dapat disaingi oleh siapapun. Namun, yang membuatnya kesal adalah bahwa tidak hanya Suke yang makan omong kosong ini, dia juga mengatakan itu enak. Pangeran kedua tidak bisa melakukan apapun untuk membantahnya. Taruhan ini, sepertinya dia akan kalah. Bagi pangeran kedua, ini tidak dapat diterima. Untuk memecahkan kebuntuan ini, satu-satunya cara adalah membuat orang lain memakannya. Tapi siapa? Jelas bukan dia. Dia adalah pangeran kedua, bagaimana dia bisa makan omong kosong untuk taruhan? Jika dia benar-benar memakannya, reputasinya akan tersapu, apalagi prospeknya untuk posisi putra mahkota. Sementara tenggelam dalam pikirannya, matanya menyapu ke Kasim tua. Kasim tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan dia segera mengerti apa yang dipikirkan pangeran kedua. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan saat dia berlutut di tanah dan berteriak, "Pangeran kedua, tolong lepaskan aku. Aku sudah tua dan tidak bisa menerima rangsangan seperti itu. Tolong selamatkan hidupku. Jangan paksa aku melakukan hal seperti itu di usiaku." Dia ketakutan. Setelah berjuang di istana selama bertahun-tahun dan hidup sampai usia ini, jika dia benar-benar makan kotoran untuk pangeran kedua, berita pasti akan menyebar dalam semalam di kota kekaisaran. Dia akan menjadi bahan tertawaan. Pangeran kedua juga khawatir. Kasim tua ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan sangat setia. Jika dia benar-benar membuatnya makan kotoran, itu tidak akan baik untuk reputasinya jika berita menyebar juga. Pada saat ini, tepat ketika dia meratapi situasinya, sebuah bayangan bergegas ke depan dan mendorong melewati kerumunan. Itu adalah seorang penjaga. Menabrak.
Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berbicara kepada pangeran kedua dengan tinjunya yang ditangkupkan. Pangeran kedua, Penatua ke-8 dari Lembah Dupa Langit ada di kota Kekaisaran. Oh, Penatua ke-8 ada di sini? Mari kita berkumpul dengannya di ruang Tianzi di restoran Yunbao. Pangeran kedua dipenuhi dengan kejutan. Dia sangat menghormati sosok ini. Adapun pangeran ketiga dan putri ketujuh di belakang, ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya kata-kata Penatua dari Sky Incense Valley sudah cukup untuk membuat mereka mengubah ekspresi mereka. Bagaimanapun, para murid dari Sky Incense Valley telah menyebar ke seluruh 5 negara. Dengan kekuatan besar mereka adalah kehadiran yang tidak ingin diganggu oleh negara manapun. Adapun saat ini, makna di balik pangeran kedua mengundang Penatua ke-8 dari Lembah Dupa Langit sudah jelas. Ini buruk, pangeran kedua mendapat dukungan dari Lembah Dupa Langit. Ini bisa merepotkan. Meskipun Lembah Dupa Langit jauh dari negara logam, permaisuri negara air pernah menjadi murid hebat di Lembah Dupa Langit. Jika dia mendapat dukungan mereka, itu berarti dia mendapat dukungan negara air. Demikian juga, jangan khawatir, mungkin mereka belum mencapai kesepakatan apapun. Kami masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan Penatua ke-8. Tapi apa yang harus kita lakukan? Karena pangeran kedua tidak takut untuk mengumumkan berita ini di depan kita, itu pasti berarti semuanya sudah berjalan baik untuknya. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, atau mari kita pergi ke restoran Yunbao bersama. Wajah mereka berat. Tanpa ragu, dukungan dari Sky Incense Valley adalah keuntungan besar dalam memperebutkan posisi putra mahkota. Bahkan pangeran ketiga dan putri ketujuh mengerutkan alis mereka karena khawatir. Di sisi lain, Suke mengernyitkan alisnya setelah mendengar Sky Incense Valley. Orang-orang dari Sky Incense Valley ada di sini? Sepertinya insiden di negara api telah menyebar dengan cepat. CK, TSK, ini adalah kesempatan untuk bertindak keras lagi. Suke sangat gembira. Hal yang menurutnya paling menjengkelkan tentang dunia ini adalah informasi menyebar terlalu lambat. Jika dia berada di planetnya sendiri di mana ada yang namanya internet, seluruh negeri akan tahu dalam semalam jika beberapa artis melahirkan sepasang anak kembar, apalagi prestasinya sendiri. Itu akan menjadi era terbaik untuk bertindak tangguh. Siaran langsung yang membuat tahu bau atau memasak. Kota-kota modern di bumi adalah tempat nyata untuk bertindak keras. Sangat disayangkan bahwa Suke tidak bisa kembali sekarang. Dia hanya bisa bertindak keras di dunia kultivasi, yang bahkan tidak memiliki televisi. Tapi setelah semua petualangannya, dia mendapatkan beberapa pengalaman. Jumlah poin tangguh bertindak yang akan diperoleh dalam sistemnya akan terkait dengan jumlah orang yang sebelumnya dia bertindak tangguh, serta kekuatan dan status orang-orang ini. Semakin banyak orang yang melihat, semakin tinggi status dan peringkat orang-orang ini, semakin banyak poin yang akan dia dapatkan. Tidak jauh di jalan, seorang penatua berdiri di jalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki sikap ilahi. Terbukti, dia sangat kuat. Dia adalah penatua ke-8 dari Sky Incense Valley. Dia baru saja tiba di kota Kekaisaran Negara Logam dan berjalan-jalan dengan santai. Orang ini telah hidup selama bertahun-tahun tetapi dia masih memiliki nafsu makan yang besar. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan mencari kelezatan lokal. Apalagi, makanan biasa tidak pernah menarik perhatiannya. Dia pada dasarnya makan semua yang ada untuk dimakan di masing-masing dari 5 negara. Kelezatan apa yang belum dia makan? Tiba-tiba, dia mengendus dan mengerutkan alisnya. Aneh, kenapa bau ini begitu familiar? Tunggu, itu benar. Saat itu, wanita cantik itu membawa tahu bau kembali ke Sky Incense Valley. Ini aroma yang tepat. Wajah penatua berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju ujung jalan, sangat terkejut. Mungkinkah negara logam memiliki tahu bau khusus yang meningkatkan kekuatan jiwa seseorang? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berjalan menuju ujung jalan. Di sisi lain, di ujung jalan, pangeran kedua telah mengetahui bahwa penatua ke-8 dari Lembah Dupa Langit telah tiba, dan tidak lagi tertarik untuk tinggal di sini dan terus membuang-buang napas pada Suke. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, teman-teman, ikuti pangeran ini ke restoran Yunbao. Setelah itu, dia berbalik, bersiap untuk pergi. Astaga! Namun, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Dalam sekejap, Suke melesat menuju pangeran kedua seperti bayangan. Semua orang tercengang tetapi sebelum mereka bisa menjawab,
Suke telah muncul di depan pangeran kedua dalam sekejap mata, menghalangi jalan sang pangeran. Kamu, apa yang kamu inginkan? Pangeran kedua terkejut. Rupanya, dia tidak tahu bahwa Suke memiliki keterampilan gerakan yang luar biasa, dan karena itu terkejut. Suke memberikan senyum yang menyenangkan dan tiba-tiba, dia membuka mulutnya. Dia menghembuskan napas dalam-dalam ke wajah pangeran kedua. Bau busuk tahu yang pekat langsung berhembus tepat ke wajah pangeran kedua. Pangeran kedua tiba-tiba merasa pingsan. Semuanya menjadi gelap dan dia merasa pusing, hampir pingsan karena bau busuk. Bagaimana? Apakah bau? Suke tersenyum menghina dan mengedipkan mata pada pangeran kedua. Aku bertanya padamu, apakah itu bau? Wajah pangeran kedua tampak berubah menjadi hijau dan ungu. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berteriak dengan marah, mengerikan, apa yang kamu inginkan? Astaga! Penjaga pangeran dengan cepat mengepung Suke. Sekarang apa? Tidak mampu untuk kalah, tersenyum Suke. Aku belum menyatakan permintaanku dan kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Bajingan, mengutuk pangeran kedua yang marah. Jelas kamu kalah tapi kamu masih berani menggugat hasilnya. Kawan, tangkap orang jahat ini. Pangeran kedua sekarang marah dan mengarahkan jari ke Suke. Jika bukan karena banyak rakyat jelata yang menonton, dia pasti sudah membunuh Suke. Dia hanya memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya karena dia ingin segera mengakhiri perselisihan ini dan bertemu dengan Penatua ke-8 dari Lembah Dupa Langit. Tetapi pada saat ini, sesosok berlari ke arah mereka, diikuti oleh suara yang dalam. Berhenti! Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, mengenakan ekspresi muram. Dia mendarat dengan anggun di tanah. Rakyat jelata yang hadir tercengang. Apakah ini abadi? Pangeran ketiga, putri ketujuh dan pangeran lainnya tercengang melihat lelaki tua itu. Ekspresi mereka berubah serius. Pangeran kedua juga terkejut. Dalam hitungan detik, dia memasang senyum di wajahnya. Elder ke-8, maafkan saya atas keterlambatan saya membuat Anda menunggu saya. Saya mencari pengertian dan pengampunan Anda. Namun, 8 penatua dari Sky Incense Valley tidak memperhatikan pangeran kedua. Matanya terpaku pada panci minyak, menatap potongan tahu bau yang masih dimasak di dalamnya. Matanya langsung menyala saat melihat tahu. Hahaha, itu benar-benar benda itu. Penatua ke-8 sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tawa pada penemuan keberuntungannya. Dalam sekejap, dia muncul di depan panci minyak. Di depan kerumunan yang ketakutan, dia melambaikan tangannya dan sepotong tahu bau muncul di udara. Dia kemudian mengirimkannya langsung ke mulutnya. Penatua ke-8, tidak. Tidak. Kamu tidak boleh makan itu. Benda itu tidak bisa dimakan. Itu omong kosong. Pangeran kedua buru-buru berteriak berusaha untuk menghentikan Penatua ke-8. Kerumunan merasa benar-benar terkejut. Ada apa dengan Penatua ke-8 dari Lembah Dupa Langit ini? Seseorang yang sangat dihormati oleh pangeran kedua? Apakah dia sudah gila? Tidak hanya dia langsung bergegas ke pot kotoran, tetapi menilai dari ekspresinya, dia tampak bersemangat seperti orang yang baru saja menemukan sepotong emas di jalan. Gemuk. Saat dia menggigit, jus lembut tahu yang bau segera meledak di mulut Penatua ke-8. Itu berubah menjadi rasa harum yang beredar di seluruh lidahnya. Ini juga segera diikuti oleh sedikit peningkatan kekuatan jiwanya. Bagus. Penatua ke-8 sekarang dalam suasana hati yang gembira dan memuji makanan dengan mengucapkan kata, baik, 3 kali, setiap kali lebih keras dari sebelumnya. Semua orang benar-benar membeku di tempat, penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Pangeran kedua, pangeran ketiga dan kelompoknya benar-benar bingung. Mereka tahu identitas lelaki tua itu. Dia adalah Penatua ke-8 dari Lembah Dupa Langit dan kultivasinya berada di tahap transformasi bayi tingkat 4. Tapi, kenapa orang tua terhormat ini makan kotoran? Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka gila? Para pangeran dan putri kerajaan terkesima. Mereka tidak tahu apa yang terjadi? Suke segera menanggapi dengan menatap dan berteriak pada Penatua ke-8, berhenti, kamu orang tua. Mengapa ada begitu banyak orang yang makan dan minum tanpa membayar malam ini? Lebih baik saya langsung ke intinya, tahu bau ini harganya 1000 tael mangkuk, bayar sekarang. Kerumunan itu tercengang. Butfest malah bereaksi dan melolong marah, sialan. Nak, apa maksudmu? Siapa yang makan dan minum tanpa membayar? Anjing ini menunjukkan perilaku khas seseorang yang memiliki hati nurani yang bersalah. Kerumunan, bagaimanapun, tidak peduli dengan Butfest.
Mereka menatap Suke, terdiam. 1000 tael untuk semangkuk kotoran? Mengapa Anda tidak pergi dan merampok seseorang saja? Bukankah Anda hanya menjualnya seharga 100 tael per mangkuk? Dan dalam sekejap mata, harganya telah meningkat 10 kali lipat? Itu benar-benar kejam. Pangeran ketiga, putri ketujuh, dan pangeran lainnya bingung. Mereka tidak peduli dengan harga tahu bau itu, melainkan ungkapan yang digunakan Suke ketika dia membuka mulutnya. Orang ini benar-benar memanggil Penatua ke-8 sebagai rekan lama. Apakah dia ingin membuang nyawanya? Itu benar-benar meminta untuk dibunuh. Pangeran kedua gelisah dan membentak, mengerikan, beraninya kamu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Penatua Lembah Dupa Langit? Kawan, apa yang kamu tunggu? Bukankah aku mengatakan untuk menangkapnya? Berhenti. Penatua ke-8 dengan cepat menghentikan para penjaga. Di bawah tatapan orang banyak yang terpana, Penatua ke-8 benar-benar tersenyum dan berkata kepada Suke, pahlawan muda, apakah hidangan ini dimasak olehmu? Sial, tentu saja ini aku. Suke memelototi Penatua ke-8 dan menunjuk ke arahnya. Hei kamu harus berbicara dengan benar dan tidak nakal. Sudah kubilang, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak kamu tersenyum. Aku orang yang menepati janjiku, 1000 tael mangkuk, harga tetap. Kerumunan memutar mata mereka dan hampir pingsan. Saudaraku, apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda adalah orang yang menepati janji? Dan 1000 tael per mangkuk, harga tetap? Omong kosong, kami semua mendengar Anda mengatakan 100 tael per mangkuk. Sekarang Anda menandai harga Anda 10 kali lipat, bagaimana ini bisa disebut harga tetap? Namun, bertentangan dengan harapan mereka, Penatua ke-8 tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia bertindak dengan ramah terhadap Suke. Sepertinya pahlawan muda ini berasal dari fraksi surga yang meledak. Aku sudah mendengar banyak tentang faksimu. Namun, benda ini seharga 1000 tael per mangkuk. Itu benar-benar tidak masuk akal. Saat orang banyak mendengarkan, mereka merasa bahwa Penatua telah menangkap maksudnya. 1000 tael mangkuk, itu benar-benar tidak masuk akal. Siapapun yang memiliki akal sehat akan setuju. Tetapi saat berikutnya, kerumunan hampir pingsan pada kalimat berikutnya dari 8 Penatua. Saya merasa bahwa nilai benda ini tidak dapat diukur dengan tael perak, kata sesepuh tegas. Ini tak ternilai harganya. Bahkan jika kamu menjualnya seharga 100.000 tael untuk semangkuk, itu masih belum cukup. Kerumunan merasa seperti dada mereka tersumbat, dan memiliki keinginan untuk muntah darah. Gila, orang-orang abadi ini gila. Itu hanya semangkuk kotoran, apa nilainya? Dan omong kosong itu tak ternilai harganya. Apa-apaan? Surga, apa yang terjadi di dunia ini?